Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Fatul Qorib bersama dengan kelompok saya yaitu Putri Umairah, Syekh Fadila Ilham, Desi Indah, dan Messi Nurbaiti. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait Smart MPLS. Di sini kita sudah membuat folder SMMPLS Project dan di sini kita akan memasukkan data SMMPLS Project-nya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Ketika sudah kita import, nah kita sudah keluar angkanya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke kita backup CMPLS, kita pencet save. Nah, ketika sudah di sini kita langsung masuk ke namanya, klik dua kali alpha. Di sini kita klik lagi beta. Sini kita klik. Sini kita ganti dulu namanya menjadi PSM. Di sini kita ganti KM. Ini kita Selanjutnya ketika sudah di struktur kayak gini, di sini untuk ada tugas 0 PSM 1 kita blok sampai ke PSM 4. Di sini kita pencet like. Oh, ya. Nah, ketika sudah PSM satunya sudah di KM 1 2 3 4. Tak. 2 3 4. Oke, selanjutnya ini juga sama yang ibunya 1 2 3 4. Dan untuk NMK-nya juga sama. Ah, ketika sudah kita atur terlebih dahulu. Sini kita atur, kita ada ke bawah saja. Oke, ketika sudah, di sini kita tinggal masukkan ke Canva, tinggal kita kreasi, tinggal kita foto. Selanjutnya setelah dari sini, di sini kita pencet connect, terus ini kita pressing ke sini. Untuk cam kita tarik ke sini. Oke, ketika ini sudah selesai, selanjutnya ke menu kalkulator dan algoritma. Di sini kita cek dulu untuk
standarnya standar, default, white, untuk kelihatannya non. Oke, setelah udah kita start. Jika sudah start di sini kita selanjutnya di sini kalau seperti kita yang sudah ada di sini kita ada namanya di final resultnya di sini ada pet coefficients untuk kita mengetahui mana matrix. Untuk di auto loadingnya di sini juga kita ada loading matrix. Di sini kita juga bisa ngecek untuk base square-nya di overview-nya sudah kita bisa cek. Terus untuk constant stability-nya kita juga sini sudah mempunyai angkanya tersebut. Estimasinya di sini sudah kita bisa melihat semua untuk terkait ini. Oke, setelah kita dari sini, di sini ada matrix, leads, base chart. Oke, mungkin itu untuk penjelasan terkait aplikasi SEM MPLS. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk atau akan menjelaskan terkait kayak untuk sampel itu diperoleh dari mana dan untuk model pengukuran dari mana karena saya sudah menyiapkan datanya. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan terkait model pengukuran confidentiality and validity, terus diskriminasi validity dan crossroad. Selanjutnya untuk kasus akan dijelaskan oleh Syekha Fadila Ilham. Untuk Syekha Fadila Ilham Baik, disilakan. di sini saya Syekh Fadila Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus dari mata kuliah data analisis untuk pengerjaan SEM MPLS. Untuk kasusnya, mahasiswa Prodi Manajemen melakukan survei niat pembelian kembali produk luwak White Cafe, peran pemasaran pada sosial media dengan kriteria tertentu untuk responden. Pada hasil survei diperoleh 60 responden yang mengisi. Hubungan antar variabel adalah sebagai berikut. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian hipotesis. Di H1, pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Di H2, kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Di H3-nya, IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Pertanyaannya, apakah menjawab semua 3 hipotesis penelitian? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Syekha Fadila Ilham. Selanjutnya untuk mesin Rubaitis untuk silakan dipersilakan. Untuk slide selanjutnya, ini adalah modelnya reflektif, bahwa reflektif adalah konstruk yang mempengaruhi masing-masing indikator. Oke. Pada slide selanjutnya, yaitu model Mic-nya mati. kita lihat bahwa Probage alpha lebih dari 0,7 untuk RW atau IWOM, kesadaran merek, niat membeli kembali, dan PSM, yang artinya bahwa ini reliable. Untuk composite reliable ini ada 2. Dari penelitian terdahulu, banyak yang merekomendasikan untuk menggunakan yang ROSCE. Bisa kita lihat bahwa composite reliable ini semuanya lebih dari 0,7, yang artinya cara reliabilitas internal dengan 2 indikator Probage alpha dan Probage reliability menyatakan bahwa variabel tersebut reliable. Selanjutnya, Oke, terima kasih. Untuk Amesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Desi. Silakan untuk Kak Desi dipersilakan. Selanjutnya ada model pengukuran validitas diskriminan. Loading pada konstruk sendiri lebih besar nilai loading pada konstruk lainnya. IWOM 1 sampai IWOM 3 mempunyai loading yang lebih besar nilai cross loading pada konstruk lainnya. KM1 sampai KM5 mempunyai loading yang lebih besar nilai cross loading konstruk lainnya. NMK1 sampai dengan NMK3 mempunyai loading yang lebih besar nilai cross-loading pada konstruk lainnya. Pemasaran sosial media atau PSM1 sampai dengan PSM4 mempunyai loading yang
lebih besar nilai cross loadingnya pada konstruk lainnya, yang artinya semua memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya, Oke, dan ini model pengukuran validitas konvergen menggunakan konstruk lebih dari 0,5. IWOM 1 sampai IWOM 3 nilai loadingnya lebih besar 0,5. KM 1 sampai KM 6 nilai loadingnya lebih besar 0,5. NMK 1 sampai NMK 3 nilai loadingnya lebih besar 0,5. PSM 1 sampai PSM 4 juga mempunyai nilai loadingnya lebih besar 0,5. Sehingga kita bisa menyatakan semua variabel konstruk memenuhi validitas konvergen. Ini ada yang merah satu di PSM, ya yang artinya semua memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya, oke, terima kasih Desi Indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Umaira. Silakan Baik, di Putri sini saya Umaira. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model strukturalnya. Nah, jika R2-nya itu sama dengan 0,618 yang artinya nilai membeli kembali dapat dijelaskan oleh variabel pemasaran sosial media. Kesadaran merek EOM-nya sebesar 61,8% dan sisanya 100 dikurang 61,8 sama dengan 38,2%. Yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dan ada nilai prediktif relevansinya Q2 menggunakan Smart PLS tidak bisa langsung diketahui, harus dihitung menggunakan rumus dikali 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan dikurang R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 0,637 yang artinya sama dengan 0,637. Memprediksikan secara akurat estimasi model. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu model strukturalnya in test contact here. Di sini Gov ini adalah formula untuk menghitung indeks Gov-nya. Average variable X-rates yaitu rata-rata varian Trexturak yang mengukur jumlah varians dalam item yang dijelaskan oleh konstruk latent. R kuadrat yang mengukur proporsi varian dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independennya. Dan di sini ada angka average variance X range-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatul. Terima kasih untuk Putri. Di sini saya akan menjelaskan untuk interpretasi hasilnya. Di sini yang A itu pengaruh EWOM atau EU itu terhadap niat pembeli kembali atau NMK atau P value 0,429 lebih besar dari 0,05 alfa atau tidak signifikan alias menerima hipotesis 0 yang artinya tidak ada berpengaruh jika tidak signifikan artinya koefisien 0,136 bias atau tidak bisa dilaksanakan interpretasi lanjut. Secara kesimpulan hipotesis tidak mendukung atau tidak terdukung. Untuk yang B pengaruh kesadaran merek KM terhadap niat membeli kembali NMK. P value pengaruh jika tidak signifikan artinya koefisien 0,213 bias atau tidak bisa dilaksanakan investasi lanjut karena kesimpulannya hipotesis tidak terdukung. Untuk C itu pemasaran sosial media atau PSN terhadap niat membeli kembali NMK. P-value 0,003 kurang dari 0,05 atau disebut alfa itu signifikan alias menerima hipotesis alternatif yang artinya ada pengaruh. Nilai koefisien jalur PSM atau NMK sebesar 0,505 artinya pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Kesimpulan hipotesis terdukung. Di sini ada U NMK original sampelnya di 0,1636, simple mainnya tuh 0,16, standar deviationnya 0,172, tes statiknya 0,79 dan p-value-nya 0,429. Ya, ini adalah gambar untuk impresi hasilnya. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.